Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Kali ini pertanyaannya masuk mengenai PKH tahap 1 tahun 2022 ini kapan sih cairnya? Jadi buat yang lainnya yang mau bertanya juga bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Serta yang baru bergabung silahkan klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info-info bansos yang terupdate dari channel ini. Dan juga saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya untuk share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu agar masyarakat yang lainnya, teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui mengenai info bansos ini dan juga tahu gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan bansos atau kartu KKS seperti ini yang biasa cair berupa uang ataupun sembako. Mbak, kartu PKH tahap 1 kapan cair? Jadi sampai saat ini, per hari ini kita sudah berada di minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Itu belum ada tanda-tanda kapan PKH tahap 1 tahun 2022 ini akan cair. Belum ada tanda-tanda dan belum ada bayangan. Dan penyebabnya bisa jadi karena saat ini memang difokuskan untuk penyaluran KKS kepada KPM baru, BPNT PPKM dan juga BPNT Sembako yang saat ini masih banyak sementara disalurkan kepada KPM tersebut di beberapa daerah. Karena ada batas waktu yang ditetapkan oleh kementerian untuk pendistribusian KKS baru kepada KPM, penerima BPNT PPKM dan juga penerima BPNT Sembako. Dan kemungkinan berikutnya karena sampai saat ini juga kita masih fokus dalam tahap rekonsiliasi atau KPM-KPM yang belum sempat menarik bansosnya atau belum sempat bertransaksi di tahap 4 kemarin dan juga tahap sebelumnya karena beberapa alasan. Sehingga saat ini masih fokus dalam penyelesaian rekonsiliasi tersebut agar pada saat tiba waktunya penyaluran tahap 1 tahun 2022 ini KPM-KPM sebelumnya yang bermasalah karena belum bertransaksi bisa sekaligus ditindaklanjuti apakah di tahap 1 ini mereka lanjut diberikan bansos atau tidak. Kemudian alasan berikutnya bisa jadi juga karena saat ini untuk pemerintah pusat maupun daerah masih dalam tahap melakukan pemutakhiran data KPM kepada KPM yang datanya tidak valid, seperti data KPM yang NIK-nya tidak padan atau namanya yang beda atau alamatnya yang beda, dan saat ini masih dilakukan tahap pemutakhiran data. Berapa satu kali masuk per tahap? Jadi untuk jumlah bantuan PKH, KPM penerima KKS PKH ini itu bantuannya per tahap tergantung komponen yang dimiliki. Untuk besarannya sendiri seperti ini. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH disalurkan dalam 4 tahap dalam setahun, yaitu di bulan Januari, April, Juli, Oktober melalui himpunan bank negara seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Nilai bantuan yang diterima dalam 1 tahun berdasarkan komponen yang dimiliki si KPM tersebut, seperti ibu hamil, yaitu sebesar 3 juta rupiah per tahun. Anak usia dini 3 juta per tahun, sedangkan untuk anak sekolah kategori SD yaitu Rp900.000 per tahun, sedangkan yang SMP 1,5 juta per tahun dan yang SMA 2 juta per tahun. Untuk komponen penyandang disabilitas berat yaitu sebesar 2,4 juta per tahun, sedangkan untuk penderita penyakit seperti TBC yaitu 3 juta dan untuk lanjut usia di atas 70 tahun yaitu sebesar 2,4 juta rupiah per tahun. Nah, yang dimaksud dengan komponen ini itu adalah anggota keluarga yang Bapak Ibu miliki yang berada di dalam satu KK. Yang terdiri dari kepala rumah tangga, istri, anak pertama, kedua, dan berikutnya. Nah, di antara salah satu anggota keluarga yang Bapak Ibu miliki ini, ada yang masih sekolah, atau istrinya sedang hamil, atau ada anaknya yang masih balita, atau terdapat di dalam kakak ini salah satu keluarganya yang memiliki cacat fisik.
yang artinya anggota keluarga yang Bapak Ibu miliki ini memiliki salah satu kriteria yang termasuk di dalam layak menerima bansos PKH ini. Itulah sebabnya setiap keluarga penerima KKS PKH ini bantuan yang diterima per tahapnya itu beda-beda. Mungkin Bapak Ibu melihat keluarga A dapatnya misalnya 750.000 per tahap, sedangkan si keluarga B ini dapatnya 1 juta lebih per tahap. Karena itu artinya si keluarga A ini komponennya beda dengan si keluarga B ini, sehingga bantuan PKH yang diterima juga bervariasi per tahapnya. Aku harus ngapain kalau 1 sampai bulan 4 ini belum masuk? Kalau untuk jadwal penyaluran bansos ini kan yang sudah ditetapkan untuk tahap 1 tahun 2022 ini yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Kalau sudah masuk di bulan April itu artinya sudah memasuki tahap 2 tahun 2022. Karena untuk jadwal penyaluran bansos PKH ini sendiri untuk per tahunnya yaitu 4 kali, dan tahap pertama di bulan Januari sampai dengan bulan Maret, tahap kedua bulan April sampai dengan bulan Juni, dan di tahap ketiga bulan Juli sampai dengan bulan September, dan di tahap 4 yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi itu artinya ketika sudah masuk di bulan 4 tahun 2022 ini tapi bansos PKH-nya Bapak Ibu belum juga masuk ke dalam kartu KKS-nya ini, itu artinya ada yang bermasalah di data yang Bapak Ibu punya. Sehingga yang harus Bapak Ibu lakukan adalah langsung melapor kepada pendamping sosialnya agar dapat langsung dianalisa masalahnya di mana, penyebabnya di mana, sehingga Bapak Ibu ini bantuannya belum masuk juga di tahap 1. Karena biasanya penyebab bantuan Bapak Ibu ini tidak masuk di tahap sebelumnya atau tidak termasuk di dalam SK penetapan SP2D yang dibuat oleh pusat, itu karena biasanya ada yang bermasalah pada datanya yang Bapak Ibu punya. Seperti misalnya Bapak Ibu ini terindikasi sudah mampu secara ekonomi sehingga tidak layak lagi untuk menerima bansos, atau misalnya datanya Bapak Ibu ini ternyata tidak ada lagi di dalam DTKS karena beberapa hal, atau juga bisa jadi karena datanya Bapak Ibu ini tidak valid atau ada yang berbeda, misalnya nicknya yang beda, tanggal lahirnya yang beda, nama orang tuanya yang beda, atau alamatnya yang beda. Sehingga itu yang menyebabkan bantuannya tidak masuk di tahap sebelumnya. Jadi perlu dilakukan analisa terlebih dahulu, setelah diketahui permasalahannya di mana barulah kemudian dimutakhirkan atau diperbaiki datanya agar bantuannya itu bisa masuk lagi di tahap berikutnya. Nah, perbedaan antara bansos PKH dan juga BPNT ini biasanya kalau BPNT itu kan kalau di bulan-bulan sebelumnya tidak cair karena beberapa hal, biasanya di bulan berikutnya itu langsung double 3 bulan atau bahkan 4 bulan. Tapi kalau untuk PKH ini sendiri, kalau misalnya tidak masuk di tahap sebelumnya, biasanya di tahap berikutnya ketika bansosnya sudah masuk itu tidak double, tapi hanya masuk di tahap itu saja, tidak termasuk dengan tahap sebelumnya. Nah, itu dia mengenai alasan-alasan kenapa PKH untuk tahap 1 tahun 2022 ini belum ada bayangan juga, dan semoga video ini bisa membantu, bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua di luar sana sebagai penerima bansos. Oleh sebab itu, saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua untuk share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu, seperti share ke WhatsApp atau share ke Facebook, agar masyarakat yang lainnya juga bisa mengetahui mengenai info-info ini. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.